Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin cemilan yang lagi viral banget. Dan ini tuh bener-bener ternyata enak banget. Dan aku bikin risol mayo almargo. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan banyak. Jadi kamu langsung simak aja ya sampai akhir nantinya. Selain untuk ide jualan, bisa juga untuk ide isian snack box. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Dan gimana sih cara membuatnya, juga pakai bahan apa aja, simak terus videonya sampai akhir. For watching! Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Juga aku sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Jadi di sini untuk ngaduk bahan kulit risolnya aku pakai chopper, boleh juga pakai balon whisk dengan cara nanti di akhirnya disaring. Kalau pakai chopper seperti ini jadi tanpa disaring. Lalu masukkan tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan tepung tapioka. Setelah itu masukkan kaldu bubuk, aku tambahkan juga kaldu jamur dan 1 sendok teh garam. Setelah itu masukkan air sebanyak 600 ml, kemudian juga aku tambahkan 1 butir telur. Lalu mulai aduk sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan minyak goreng kurang lebih sebanyak 3 sendok makan ya. Lalu aduk lagi hingga benar-benar semuanya tercampur rata. Setelah selesai, jadi konsistensinya tuh seperti ini. Dia nggak cair dan nggak juga kental. Jadi seperti ini ya. Kalau kamu mau bikin untuk kulit risolnya lebih tipis lagi, kamu bisa tambahkan untuk takaran airnya. Kalau kamu mau bikin untuk kulit risolnya lebih tebal lagi, kamu bisa kurangi. Setelah selesai, kemudian aku sudah panaskan wajan dan pastikan wajan yang dipakai ini adalah wajan anti lengket. Setelah itu tuang 3/4 sendok sayur ke dalam wajan, kemudian putar-putar agar merata ke semua permukaan wajan. Lalu diamkan hingga bagian permukaan atasnya ini kering semuanya dan bagian pinggirnya ini dia mulai mengelupas seperti ini, berarti tandanya dia sudah matang. Dan kemudian sisihkan, lanjut bikin lagi hingga semua bahan kulit risolnya habis. Untuk penggunaan apinya, jadi pakai api sedang cenderung kecil aja. Dalam satu resep ini, jadi sebanyak 250 gram tepung terigu tadi, aku bisa hasilkan 20 lembar kulit risol, dan masing-masing itu dia nggak terlalu tebal, juga nggak terlalu tipis. Setelah selesai semuanya, kemudian diamkan hingga kulit risolnya ini dingin. Karena pada saat dingin, kulit risolnya ini akan lebih kokoh. Dan ini setelah dingin ya, jadi ini tuh bener-bener kuat banget. Dan dia nggak sobek sama sekali ya, bener-bener kokoh. Meskipun hanya pakai 1 telur aja dalam adonan kulit risolnya. Lanjut untuk bahan isiannya aku sudah siapkan telur rebus yang sudah aku potong-potong. Jadi 1 telur ini aku potong menjadi 6 bagian. Kemudian keju cheddar yang aku potong memanjang dan juga smoked beef. Setelah itu untuk bahan mayonesnya aku pakai 200 gram mayones. Kemudian aku tambahkan dengan 50 gram kental manis. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Untuk banyaknya kental manis ini aku rasa ini udah cukup banget karena kalau terlalu banyak takutnya nanti dia jadi kemanisan. Hingga seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut mulai bikin untuk risolnya. Jadi yang pertama aku ambil 1 kulit risol, kemudian mulai isi dengan smoked beef, lalu keju dan juga telur rebus. Setelah itu tambahkan dengan setengah sendok makan mayo. Lalu lipat seperti melipat amplop ya, jadi kamu bisa lihat di videonya. Setelah selesai, kemudian sisihkan dan lakukan hal yang sama hingga semua kulit risol habis. Jadi aku bikin risol mayo ini aku sesuaikan dengan berapa banyak kulit risol yang aku buat dari 250 gram tepung terigu tadi.
Dan setelah selesai, kemudian mulai simpan. Lanjut bikin untuk baluran tepung panirnya. Jadi di sini aku pakai 1 butir telur dulu, kemudian kocok lepas. Kalau kurang kamu bisa pecahin lagi telurnya ya. Setelah itu aku juga sudah siapkan tepung panir atau tepung roti yang oranye seperti ini. Kemudian caranya aku ambil satu risolnya, kemudian aku celupkan ke telur. Setelah itu balurkan di tepung roti atau tepung panirnya hingga semuanya tercampur rata. Dan lakukan hal yang sama hingga semua risolnya habis. Setelah selesai, kemudian tata di wadah atau kontainer seperti ini, kemudian tutup dan simpan di chiller kurang lebih minimal selama 1 jam. Dan setelah kurang lebih aku simpan selama 2 jaman, aku mulai keluarkan dari chillernya dan siap untuk digoreng. Jadi tujuan penyimpanan di chiller sebelum digoreng agar si tepung panir atau tepung rotinya ini benar-benar melekat sempurna di kulit risolnya. Dan setelah siap, langsung masukkan ke dalam minyak panas dengan menggunakan api kecil. Usahakan minyak yang dipakai ini semuanya benar-benar banyak dan juga panas ya, agar dia nggak dibolak-balik nantinya. Jadi dalam 1 kali penggorengan ini aku nggak bolak-balik karena dia langsung masuk ke dalam minyak dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah berwarna kecoklatan dan dirasa sudah matang sampai bagian dalam, kemudian angkat dan juga tiriskan. Dan ini hasilnya, risol mayo ala Margo sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Selain untuk cemilan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide jualan kamu, atau bisa juga untuk ide hidangan pada saat lagi ada acara di rumah. Dan ini setelah aku iris untuk bagian dalamnya. Dan ini pantas banget viral ya, karena memang benar-benar enak banget. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.